yaitu Uncle D. Bapak Denny Darmawan, Esos MPDI. Pada Uncle D, dipersilahkan. Baik. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ya, masih semangat ya. Menulis semudah mengukir karya. Semudah mengukir karya. Pokoknya jangan mati dulu lah ya. Jangan mati dulu kalau belum ada karya ya. Kasihan tuh. Ya, menulislah kamu sebelum namamu ditulis di batu nisan. Apa maksudnya? Mumpung ada kita masih muda, kita ada di dunia, manfaatinlah ya waktu untuk bisa menulis karya, karena menulis adalah keabadian. Kita akan meninggalkan ilmu yang bermanfaat dengan sebuah buku atau torehan-torehan kata yang mampu memukau dunia, yang mampu mengukir sejarah. Oke guys, hari ini kita akan bahas nomor 1 menulis artikel opini, ya singkat, padat, karena saya lebih senang praktek ya memang ya, karena saya sudah, alhamdulillah, sudah mendorong mahasiswa saya untuk bisa meramaikan media online supaya bisa menulis. Kalian adalah mahasiswa, agent of change, agent of knowledge ya. Nggak harus demo gitu. Walaupun demo adalah sebuah konstitusi demonstrasi, tetapi juga ada juga yang lain. Ketika kita sebagai mahasiswa kita mampu menyuarakan ide, gagasan, ya, kritik, ya, konsep pengetahuan dan sebagainya, argumen kita melalui sebuah tulisan. Maka kita asah ya pisau analisa kita ya dengan membuat tulisan artikel opini. Baik, next. Oke, saya akan tolong Ray di next. Saya akan bahas tentang masalah mindset dulu ya. Mindset teman-teman bahwa kalau tadi Bu Nisa itu bilang artikel ada semudah membuat status, kalau saya adalah menulis ya. Tadi menulis semudah membuat status, kalau saya menulis semudah tersenyum, ya, senyum. Artinya apa? Artinya menulis itu bukan soal bakat, saudara. Menulis itu adalah soal kemauan, ya, soal kesungguhan kita, soal proses latihan, bukan bakat. Ya. Kalaupun bakat nggak dilatih, nggak diproses, nggak akan bisa. Jadi artikel opini adalah dalam jenis artikel ilmiah populer. Kalau ada artikel ilmiah kan biasanya makalah, skripsi gitu ya, tesis. Ada artikel sastra itu bentuknya mungkin cerpen, puisi, syair dan sebagainya. Nah, ini adalah artikel ilmiah populer. Populer ya, dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Ya, itu biasanya di media cetak atau media online ada rubrik-rubrik ya. Oh, ada opini, kolom, esai, tajuk perencanaan. Nah, biasanya yang paling sering yang banyak mengirim tulisan itu di rubrik opini ya. Saya sering sekali menulis di Kureta, itu hampir semuanya mahasiswa. Saya suka nulis di Geotimes, itu ada berbagai tulisan mahasiswa. Di pandemi ini ya, saya mengubah sudut pandang. Kaum rebahan itu bukan berarti malas. Kaum rebahan itu mempunyai sudut pandang bahwa kemalasan menjadi sebuah titik lompatan menuju kreativitas dan produktivitas. Tepuk tangan buat saya. Ya. Oke, jadi ini kesempatan kita guys, untuk apa? Untuk menuliskan ide gagasan kita, pandangan kita, yang subjektif pemikiran kita, tapi bukan copy paste, tapi bukan plagiat ya. Kalau ada data atau referensi yang bisa kita masukkan sumbernya, itu silakan ya. Jadi kita bisa memberikan sebuah solusi dan permasalahan. Ketika ada undang-undang ya cipta kerja itu kan demonstrasi ya. Oke, silakan. Tapi ada juga hal yang lain. Kenapa tidak kita buat tulisan untuk bisa mengkritisi pemerintah gitu ya? Nah, kemudian artikel itu ada sebagai sarana ekspresi. Tunjukkan guys, kita ini adalah mahasiswa, kita adalah kalangan intelektual, ya. Kita dapat ilmu, dapat informasi dari berbagai macam. Maka kita tumpahkan dengan tulisan kita. Ada hati yang merasa galau, banyak yang galau semua kayaknya ya, kalau saya pandang ya. Ya, banyak sekali Pak. Banyak sekali ya. Waduh. Tapi menulis tumpahkan ya, tumpahkan menulis itu supaya apa? Ya, supaya kita bisa melepas semua beban, kita punya solusi itu kita tuliskan. Karena gini, kalau orang yang suka nulis pasti sarana menjadi terkenal. Kita nggak kenal, tapi kita suka baca. Saya suka banget sama tulisan dia, walaupun kita nggak pernah kenal. Ya, kita menjadi follow tulisan dia. Kalau di Kureta
di Geotimes atau Kumparan tuh ada yang like, ada yang follow tulisannya ya. Itu banyak akun-akun yang menjelaskan itu. Nah, bagaimana kita mencari ide dalam membuat artikel opini? Ya sering-sering baca. Ya, kalau membaca ya, kalau suka ada kan bacaan artikel-artikel yang sering opini itu redaktur ataupun yang kolumnis dan sebagainya, itu baca gaya bahasanya ya. Kemudian juga ikut juga diskusi pelatihan sehingga itu ide akan muncul semua karena ide itu nanti kita akan catat ya. Ide kalau nggak dicatat akan hilang. Catat itu ide, buat skemanya itu nanti saya akan ajarkan triksnya gitu ya. Oke, next. Oke. Ini juga mendapat honorarium ya. Jangan lupa ini adik-adik ya. Teman-teman semua guys ya. Ini bisa nambah ongkos buat kuliah gitu kan. Kalau soalnya kalau kita nulis di Mojok ya itu bisa dapat sekitar 300. Terus kalau di Times itu kalau 5.000 view kita dapat ya 200 300 ya. Itu lumayan lah honorariumnya ya. Tapi yang terpenting adalah eksistensi diri kita sebagai seorang intelektual yaitu mahasiswa. Kita harus peka guys terhadap isu dan permasalahan. Kita punya sudut angle. Nah, terakhir saya nulis tentang masalah kreativitas kaum rebahan. Saya punya sudut angle yang berbeda. Kita menangnya sudut rebahan pandemi, malas gitu kan, nonton drakor mulu. Oh, saya punya sudut pandang yang berbeda tentang masalah kreativitas kaum rebahan. Nah, saya tumpahkan itu dalam ide saya gitu ya. Bahwasannya ada loh kaum rebahan itu yang mampu ketika dia rebahan tidak menggunakan handphone apa-apa, tidak distract dengan dunia luar, kemudian dia rebahan, kemudian nanti dia berimajinasi, memikirkan masa depan, memikirkan konsep tidak sendirinya gitu ya. Nah itu saya menjadi lompatan kreativitas, saya tulis gitu di Kureta. Kemudian pahami karakteristik media guys. Ini gaya bahasa yang berbeda. Kalau ilmiah itu kan baku sekali ya. Kalau syair juga mungkin bahasanya banyak diksi, banyak majas dan sebagainya. Tapi kalau media ini gaya bahasanya simple, mudah, jangan bertele-tele, lugas, to the point gitu ya. Tapi enak mengalir, mengalir dibaca. Jumlah katanya juga ada ketentuan. Ada yang 600, ada yang 700, maksimal ada yang 1.500 kata. Dan insya Allah nanti kita pahami setelah kita pahami sekarang media, gaya bahasa, jumlah kata, nanti kita ada yang media itu ada yang pakai email, ya, ada yang juga pakai akun. Kumparan buat akun, Geotimes buat akun, Kureta buat akun, hingga pakai email. Itu juga bayarannya juga beda-beda, guys, ya. Oke, next. Ini seputar opini ya, guys, ya. Nah, bagaimana, guys, supaya kita pengen menulis artikel opini, ya? Karena ini ada mungkin tidak selama membuat buku, ini adalah sebuah tulisan yang mungkin bisa kita kerjakan, mungkin 1 hari, mungkin hitungan jam ya. Nah, yang pertama adalah kita cari sebuah judul yang menarik. Nah, judul yang menarik ini ibarat sebuah etalase. Kalau kita melihat toko, ada etalasenya bagus, ya kita pengen banget tuh, pengen beli. Ya, maka kita tampilkan judul yang menarik supaya pembaca itu mau dia mau membaca semua tulisan kita. Ketika kita buat judul menarik, ya kekinian, kebaruan, itu kan banyak tuh. Saya banyak juga melihat judul-judul itu kalau bisa yang dikuasai ya guys ya, yang kira-kira kita menguasai. Apalagi kalau ada kompetensi ilmu yang kita kuasai, itu ada pengakuan dari masyarakat. Ya kebetulan saya suka nulis pendidikan sama sosiologi budaya, gitu ya, mengomentari tentang generasi kaum rebahan, ya segala macam gitu ya. Kemudian setelah kita buat judul guys, kita buat lead. Lead itu adalah semacam ada ide pokok pembuka tulisan. Kalau orang sudah melihat tertarik dengan etalasenya, dia pasti akan membuka pintunya. Nah, pembuka pintu itu adalah lead. Di situ ada ide pokok, ya. Ada pembuka tulisan kita sehingga kita pengen membaca lagi di paragraf kedua, di paragraf ketiga, di badan isinya ya. Di situ badan isi ada argumen, ada alasan, pemaparan, ada juga kita masukkan referensi kalau memang ada. Dan yang terakhir guys, itu buat kesimpulan, solusi, dan motivasi. Ya, nah setelah kita sudah jadi tulisan kita, kemudian kita sunting, kita edit lagi, ya, kira-kira ada yang perlu ditambah atau ada kurang bahasa yang kurang enak, ya, itu bisa kita edit lagi. Nah setelah itu baru kita terbitkan di media apa? Kita harus paham. Ada media-media khusus politik, ada media-media itu campuran, ada media-media itu yang memang
cocok dengan tulisan kita itu karena beda-beda. Makanya penguasaan separasi media itu adalah supaya kita tepat tulisan kita bisa diterbitkan. Next, ya. Next, oke. Ini ya tadi nanti udah. Saya waktu itu buat artikel di Times masalah tentang sudut istimewa. Contohnya ya, judulnya sudut istimewa atau referensi kaum rebahan yang setelah buat. Kemudian ide pokoknya apa? Sudut istimewa menurut pandangan saya adalah bahwasannya dalam suatu rumah kita itu akan mempunyai sudut-sudut istimewa dalam menorehkan ide, gagasan, inspirasi melalui berbagai macam tulisan. Badan tulisannya saya buat paragraf sudut kreativitas dan produksi selama pandemi. Kemudian saya buat paragraf lagi menyulut sudut istimewa agar terkoneksi dengan alam. Nah, itu buat paragraf sampai nanti penutup atau solusi dan memotivasi. Ya, next. Ya. Oke, ingatkan Ray kalau saya sudah waktu saya sudah 5 atau 7 menit ya, ingatkan. Ya. Oke, next. Nah, ini adalah berupa link-link yang teman-teman bisa akses ya, link saya. Bisa dibuka. Ray. Nah, ini adalah link-link artikel, silakan dibaca supaya ada apa ya, ada bayangan bahasa apa yang harus dipakai. Karena gini, kalau nggak ada salahnya kalau kita pengen menulis tapi kita membaca tulisan orang lain gitu ya, kita akan bisa belajar gaya bahasa, diksi dan sebagainya. Nanti kita akan ketemu dengan bahasa kita sendiri, gitu ya. Oke, next. Oke, udah ya. Oke, makasih guys. Atas waktunya, demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.